Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang kami hormati, Ibu Novianti Madona Faiza MMSkom, selaku pengampu dosen mata kuliah aplikasi komputer bisnis, dan teman-teman sekalian, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, and don't forget to be happy. Nah, tak kenal maka tak sayang. So, perkenalkan kelompok 4 presentasi kami yang berjudul Pinjaman Online, yang beranggotakan saya, Ervina Alia, dan ada teman-teman saya yang lain yaitu Bintang Ritma, Desi Febrianti, Karina Natasha, Farid Aldrian, dan Naufal Zaki. Yang selanjutnya, saya ingin menyampaikan suatu kalimat terlebih dulu nih. Ada King Kong lagi makan terasi. Jangan bengong, ayo simak presentasi. Oke, baik, yang pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu terkait pengertian pinjaman online. Kita semua di sini pastinya udah tahu dong kalimat pinjaman online atau biasa disebut dengan pinjol. Siapa sih yang gak kenal sama pinjol atau pinjaman online? Tentunya sampai saat ini, pinjaman online sudah tumbuh cepat di Indonesia dalam kurun waktu kurang lebih selama 2 tahun. Nah, pinjaman online sendiri memang memiliki produk yang sangat diterima di kalangan masyarakat. Tapi, tidak sedikit juga pihak yang mengeluh dan bertanya-tanya terkait pinjaman online. Nah, pertanyaan-pertanyaan umum yang sering ditanyakan yaitu seputar apa itu pinjaman online, apa manfaat dari pinjaman online, kenapa banyak dicari di kalangan banyak orang, serta apa pula resiko dan bunga yang terkait dengan pinjaman online itu sendiri. Seperti halnya pada saat dulu, pengajuan kredit ke bank bukan pengalaman yang menyenangkan bagi banyak orang. Karena pengajuan kredit ke bank prosesnya cukup lama, syaratnya banyak, dan jarang disetujui. Sementara kebutuhan akan pinjaman sangat tinggi di kalangan masyarakat. Banyak orang yang butuh akses terhadap kredit, baik itu untuk kebutuhan konsumsi, dana tunai, maupun untuk usaha. Nah, jadi apa sih pinjaman online itu? Nah, pinjaman online merupakan salah satu bukti kemajuan finansial teknologi atau fintech, di mana tahap pengajuan dan permohonannya yang mudah untuk mendapatkan pinjaman secara online, bahkan wawancara kelayakan kredit juga dilakukan secara online atau melalui telepon loh. Nah, calon peminjam cukup mengunduh aplikasi pinjaman online di ponsel melalui Google Play Store atau App Store. Tentunya cara ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit, yang membuat pinjaman online tumbuh sangat cepat di Indonesia. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkannya menjadi daya tarik yang utama. Pengajuan kredit yang selama ini dikenal lama dan rumit, sekarang bisa dilakukan secara cepat, mudah, online, dan tentunya tanpa tatap muka. Nah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Farid Aldrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Aldrian. Di sini saya akan mempresentasikan tujuan pinjaman online. Yang pertama, sebagai modal bisnis atau usaha. Sebagai modal bisnis atau usaha itu yang bermaksud para konsumen yang mungkin ingin membuka lapak usaha atau bisnis bisa minjam uang kepada perusahaan pinjaman online dengan berupa uang, dan mungkin ada beberapa peraturan atau tahap-tahap yang akan dikeluarkan oleh perusahaan pinjaman online tersebut. Yang kedua, memberikan kemudahan finansial. Memberikan kemudahan finansial ini dengan bermaksud bagi para konsumen atau masyarakat atau yang lainnya yang mungkin finansialnya atau ekonominya sedang turun, itu bisa minjam uang atau berupa barang ke pinjaman online dengan sama, yaitu dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pinjaman online tersebut atau syarat-syarat. Yang ketiga itu mendapatkan dana secara instan.
Nah, pinjaman online ini selain mudah tahap-tahapnya, pinjaman online itu juga mengeluarkan dana secara instan dan cepat. Yang keempat, sebagai alat stabilitas perekonomian. Sebagai alat stabilitas itu maksudnya kepada konsumen atau masyarakat atau peminjam yang ekonominya sedang turun bisa distabilisasikan dengan cara meminjam ke pinjaman online yang berupa uang. Jadi para konsumen itu bisa menstabilisasikan dengan uang. Materi selanjutnya kita membahas tentang manfaat pinjaman online. Nah, pinjaman online memiliki banyak sekali manfaat asalkan penggunaan aplikasinya yang aman dan terpercaya. Jadi, kalian harus pintar-pintar memilih pinjaman online agar memanfaatkan hasilnya secara maksimal ya. Nah, yang pertama itu suku bunga pinjaman yang ditetapkan ringan. Kenapa pinjaman online itu menetapkan suku bunga pinjaman yang ringan? Karena banyaknya perusahaan pinjaman online dari yang legal maupun ilegal, mereka tuh bersaing untuk mendapatkan debitur atau menarik perhatian debitur. Nah, tapi walaupun suku bunganya ringan, kalian harus cek-cek lagi, takutnya pas kalian udah disetujui dan dana udah turun, tetapi bunganya malah lebih besar dari yang kalian pinjam. Nah, yang kedua, processing instan dengan cara online. Manfaat berikutnya yang kita terima dari pinjol yaitu karena sistemnya online. Jadi, kita bisa lebih mudah ya. Kita tinggal memanfaatkan gadget kita untuk mendaftar di salah satu perusahaan pinjaman online ini. Tidak perlu keluar rumah atau ke perusahaan tersebut. Nah, karena kita juga ada di pandemi COVID, kita belum pulih ya dari COVID, dan secara garis besar kegiatan yang dilakukan itu di rumah, jadi kita tidak perlu repot-repot untuk pergi ke perusahaan tersebut. Manfaat pinjaman online selanjutnya yang ketiga yaitu proses pencairan dana yang cepat. Nah, proses pencairan dana yang cukup cepat ini sangat menguntungkan kalian jika kalian membutuhkan dana secepatnya atau lagi situasi yang urgent. Nah, kalian cukup mengajukan permohonan kalian dengan waktu 1x24 jam, maka dana tersebut akan diturunkan ke rekening kalian. Jadi, pinjaman online ini cukup memudahkan kalian ya daripada perusahaan-perusahaan lain, karena biasanya perusahaan lain itu atau bank-bank lain itu membutuhkan waktu berhari-hari untuk menyetujui permohonan kita. Nah, yang terakhir yaitu persyaratan pinjaman online yang sederhana. Pinjaman online merupakan jenis kredit tanpa agunan atau yang biasa disebut dengan KTA, yang dimana proses pencairan dananya cukup dengan menunjukkan hasil scan KTP dan slip gaji, maka permohonan kalian akan disetujui atau diterima. Jadi tidak seperti bank-bank lain yang memiliki banyak sekali persyaratan seperti persyaratan ini, persyaratan itu, apalagi kalian membutuhkan dana secepatnya karena situasi kalian sedang urgent. Jadi pinjaman online ini cukup memudahkan ya, banyak sekali manfaat. Tapi balik lagi seperti yang diomongin di atas, jadi kalian harus pintar-pintar memilih pinjaman online agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan kalian. Selanjutnya, contoh pinjaman online legal dan ilegal. Sebelum lanjut, kita harus tahu dulu yuk, apa sih pinjaman online legal dan ilegal itu? Pertama, pinjaman online legal atau pinjol legal. Pinjol legal itu pinjol yang sudah terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang sudah sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, di mana masyarakat gak usah khawatir atau ragu soal pinjaman online yang legal ini. Yang mana bunga atau biaya pinjaman serta dendanya itu sudah ditentukan dari OJK-nya. Kedua, pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal. Pinjol ilegal itu pinjol yang tidak terdaftar di OJK, yang tidak sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, di mana bunga atau biaya pinjaman serta dendanya ini tuh nggak jelas ya.
Namun terkadang ada masyarakat awam yang masih bingung, yang mana sih pinjol legal atau ilegal itu yang mana sih gitu kan. Dan hampir rata-rata itu kena tipu karena pinjaman online. Karena itu saya akan menjelaskan salah satu contoh pinjaman online legal. Itu ada Shopee PayLater, Kredivo, Akulaku, sama Uku. Yang akan saya sebutin itu yang 4 ya. Nah, dari 4 itu saya hanya akan menjelaskan soal Shopee PayLater. Nah, kalian udah tahu lah ya Shopee PayLater itu apa. Shopee PayLater itu salah satu fitur dari Shopee. Nah, Shopee ini tempat kalian suka beli barang lah tuh secara online. Nah, kalau nggak Shopee ya nggak jauh dari Tokopedia. Nah, tapi yang akan saya bahas ini tentang Shopee PayLater-nya. Shopee PayLater itu metode pembayaran secara cicilan di Shopee. Nah, itu tuh tanpa kartu kredit. Nah, cara gampangnya gini loh, ambil barang, bayar kemudian secara cicilan. Nah, cicilan di Shopee ini bisa dilakukan secara kredit maupun tidak tanpa kartu kredit. Nah, gak semua kalian bisa itu daftar punya Shopee PayLater, karena Shopee untuk bisa daftar ini itu setidaknya harus menggunakan Shopee setidaknya 3 bulan. Akunnya udah terverifikasi sama kalian sering bertransaksi di Shopee, suka beli di Shopee. Nah, kalau udah memenuhi syarat lah, bisalah kalian aktifin itu Shopee PayLater-nya dengan mengupload dokumen yang berupa KTP dan foto selfie wajah. Dan dalam hitungan menit, Shopee PayLater bisa segera aktif, dan itu pun setelah dicek oleh tim Shopee-nya. Dan setelah disetujui, kalian bisa gunain lah tuh untuk membeli barang secara cicilan, baik itu dibayar dalam jangka waktu 1 bulan atau 2 hingga 3 bulan dengan tingkat suku bunga yang berbeda. Dan kalian yang udah pernah atau punya yang make Shopee PayLater dengan sesuai limit kreditnya, wajib untuk membayar tagihan paling lambat pada tanggal 5 di bulan berikutnya setelah terbit tagihan. Besaran tagihan yang dibayar sama dengan nilai cicilan ditambah besaran bunga ditambah denda. Itu pun kalau kalian udah lewat tenggat waktu, kalian ditambahin kena denda. Nah, cicilan 30 hari atau 1 bulan itu bunganya baru 0%. Tapi kalau cicilannya 2-3 bulan atau lebih dari 3 bulan itu bunganya ini 2,95% per bulannya. Untuk dendanya kalian dikenakan 5% per bulannya, itu dari total tagihan termasuk tagihan bulan sebelumnya yang belum kalian lunasi. Tuh. Selanjutnya, contoh pinjaman online ilegal itu ada Rupiahku, Tunaigo, Cash Aku, lalu Tunai Pintar. Sebenarnya banyak ya, tapi saya hanya bisa menyebutkan 4 dan menjelaskan satu, yaitu Rupiahku. Rupiahku itu ya udah banyak ya berita tentang penipuan dari oknum pinjol Rupiahku. Nah, salah satu pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK, yang mana nih ada deskripsinya tuh saya nemu kayak gini. Aplikasi pinjaman yang mana bisa memberikan pinjaman kepada kalian hingga 3 juta. Memang tidak besar, akan tetapi pengajuan dan pencairannya sangat mudah. Dengan kalian mengajukan pinjaman pada aplikasi ini, maka kalian wajib membayar suku bunga sekitar 18% per tahun atau sekitar 0,05% per hari. Selain itu juga ada biaya layanan sebesar 5 hingga 10% dari jumlah pinjaman yang kalian dapatkan. Tidak lebih dari 1 kali 24 jam. Kalian bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah jika pengajuan kalian disetujui. Namun kalian juga harus tahu, setelah pinjaman kalian dapatkan, maka kalian wajib kembalikan dalam tempo maksimal 91 hari. Jujur itu trik. Pada akhirnya tuh kalian kalau minjem itu nggak bakal masuk di rekening kalian. Kalian minjem 500.000, di rekening kalian nggak ada nambahan duit 500.000, itu nggak ada. Tapi kalian bakal ditagih, bakal diteror, ditelepon-teleponin, suruh bayar, woi bayar, lu tuh minjem segini harus bayar. Tapi pada akhirnya tuh di rekening kalian tuh nggak masuk gitu kan.
Dan pinjol ilegal itu tuh menyadap semua aktivitas rupiahku ya. Kalau pinjol ilegal tuh memang menyadap. Nggak semua rupiahku aja sih, semua pinjol ilegal itu menyadap HP kalian ketika kalian download. Itu semua kontak yang ada di HP kalian tuh udah di copy. Dan bakal loh, kalau kalian punya kontak dosen, bakal dihubungin dosen kalian. Tolong bayar pakai bahasa kasar. Dan itu tuh parah sih, itu parah. Kalau pinjol ilegal itu parah banget. Diancem lah, kalau kalian tuh nggak bayar bakal begini. Itu udah, dan itu urusannya bakal ribet kalau pinjaman online ilegal. Dimana nih ada nih pinjaman online ilegal mencekik rakyat Indonesia. Lebih baik kalian hati-hati ya sama pinjaman online ilegal itu, apalagi kalau muncul gitu lewat WhatsApp atau SMS. Itu tuh udah patut dicurigai, karena pinjaman online legal itu enggak lewat dari SMS atau WhatsApp. Berikutnya, saya akan membacakan cara kerja pinjaman online. Yang pertama, pinjaman dengan bunga yang rendah. Biasanya, para kreditur pinjaman online menawarkan bunga yang rendah, yaitu sekitar 0,3 sampai 0,46% per harinya. Yang kedua, tidak pungut biaya apapun sebelum cair. Nah, ini juga merupakan cara kerja atau trik yang paling ampuh dari pinjaman online, yaitu tidak dipungut biaya. Biasanya, para kreditur pinjaman online membebaskan aneka macam biaya seperti biaya admin ataupun potongan-potongan di awal. Yang ketiga, tidak memaksa calon peminjam. Salah satu cara para kreditur pinjaman online yaitu tidak memaksa para calon peminjamnya. Mereka menawarkan secara bertahap, mulai dari limit yang rendah hingga limit yang tertinggi. Yang keempat, persyaratannya mudah. Nah, ini juga merupakan salah satu cara yang sangat ampuh dari para kreditur pinjaman online untuk menarik perhatian para peminjam, yaitu pinjaman dengan syarat yang sangat mudah. Contohnya, para debitur hanya perlu melakukan scan KTP dan wajah sebagai jaminan pinjamannya nanti. Dan yang terakhir, proses pencairan sesuai aturan. Oke, emang ada beberapa platform pinjaman online yang sedikit ketat dalam peraturan yang mereka buat. Biasanya, para kreditur pinjaman online memiliki peraturan tertentu agar bisa cair. Jika persyaratan-persyaratan tersebut sudah terpenuhi, maka uang yang dipinjam akan langsung masuk ke rekening si debitur ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif pinjaman online. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan dampak positif pinjaman online, yaitu ada 6. Yang pertama, proses mudah tanpa jaminan. Maksudnya di sini tanpa jaminan adalah kita tidak perlu menaruh jaminan apapun kecuali KTP. Yang kedua, izin terdaftar dan diawasi OJK. Jika nasabah memilih aplikasi legal, dia akan diawasi OJK dan akan aman. Yang ketiga, tidak diminta slip gaji. Ya, betul sekali. Jika kita pinjaman online, kita tidak akan diminta slip gaji karena prosesnya emang mudah sih. Yang keempat, hanya butuh KTP saja dan langsung bisa cair. Ini udah saya jelasin di awal, dia tuh tidak butuh jaminan apa-apa. Yang keempat, bisa instan langsung cair dalam 3 menit. Ya, prosesnya emang cepat jika kita pinjam online, jadi kita nggak perlu repot lagi untuk pinjam kemana-mana. Yang kelima, sebagian tanpa BI checking. Nah, nggak sampai di situ, kita juga harus tahu nih dampak negatif dari pinjaman online. Yaitu ada 6 juga. Yang pertama, banyak pinjaman online yang ilegal. Maksudnya gimana tuh ilegal? Nah, ilegal tuh dia tidak terdaftar OJK. Dia bisa nyebar data kita kemanapun, ke keluarga, teman, atau kerabat, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu bunganya tinggi 0,4% per hari. Maksudnya jika kita lewat dari Tempo, kita akan dikenakan bunga. Bunganya itu tergantung aplikasi yang kita pakai. Misal kalau kayak yang sudah disebutin kayak Tunaiku atau apa,
itu bunganya beda-beda, kadang ada yang 1% atau 2% sampai 5%. Yang ketiga, data pribadi di ponsel diambil. Iya betul banget, kalau misalnya kita telat bayar atau lewat dari Tempo, itu data pribadi kita diambil atau dihubungin pihak-pihak kontak daruratnya. Yang keempat, tenor pendek. Bener banget, karena tuh kalau misalnya kita minjem tuh tenornya nggak pendek banget. Yang kelima, plafon kredit kecil. Nah, dimana kalau kita pinjaman online tuh kita cuma dapat kredit kecil dari hingga 500.000 sampai 5 juta aja. Kalau misalnya kita pinjam di bank kan bisa berjuta-juta ya. Jadi kalau misalnya di pinjaman online nih cuman limitnya cuma dikit gitu bisa dibilang. Oke, yang terakhir, mudah menimbulkan ketergantungan. Iya bener banget sih, ini mudah menimbulkan ketergantungan. Gimana bisa mudah menimbulkan ketergantungan? Jadi kalau misalnya kita minjem terus kita nggak bisa bayar, kita juga minjem lagi ke aplikasi lain dan begitu seterusnya. Jadi kayak nambah terus gitu. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan tentang materi pinjaman online, sebaiknya jika tidak membutuhkan jangan sampai kita terjerat ke pinjaman online, karena jika kita tidak bisa membayar atau lewat dari Tempo itu tuh sangat kejam sekali. Contohnya kayak data kita disebar, nama baik kita jadi rusak, dan bunganya tuh tinggi banget. Lebih baik kita pinjam di bank atau pinjam ke saudara, kerabat. Pokoknya kita jangan sampai terjerat ke pinjaman online. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.